Baik, selamat siang Bu Sumini, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Model Pengembangan Kurikulum dan Tahap-tahap Pengembangan Kurikulum. Baik, saya atas nama Marcella Beatrix Arjo dan teman anggota kelompok saya ada Claudia Dian, Maria Francisca Puspita Dewi, dan Presti Umbara. Nah, bagian pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Maria Francisca. Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Prinsip-prinsip umum pengembangan kurikulum. Yang pertama, prinsip berorientasi pada tujuan dan kompetisi. Tujuan yang dimaksud meliputi pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan pembelajaran umum, dan tujuan pembelajaran khusus. Kompetensi adalah perpaduan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan pola bertindak. Yang kedua, prinsip relevansi. Ada dua, relevansi eksternal dan relevansi internal. Relevansi eksternal adalah relevansi antara kurikulum dengan lingkungan peserta didik dan masyarakat dalam perkembangan kehidupan masa kini dan yang akan datang, serta tuntutan dan kebutuhan dalam dunia pekerjaan. Relevansi internal. Relevansi di antara komponen itu sendiri. Kurikulum adalah sistem yang dibuat dari subsistem atau komponen seperti tujuan, isi, proses, dan evaluasi. Lalu yang ketiga, prinsip efisiensi. Prinsip ini sulit digunakan karena mempunyai banyak pertimbangan seperti waktu, tenaga, peralatan, dan dana. Maka dari itu, para pengembang kurikulum harus memahami situasi dan kondisi di mana kurikulum akan digunakan. Yang keempat, prinsip keefektifan. Terdapat dua dimensi. Yang pertama, dimensi proses, mengacu pada keefektifan proses pembelajaran sebagai real kurikulum. Yang kedua, dimensi produk, di mana mengacu pada hasil yang dicapai dalam belajar. Yang kelima, prinsip fleksibilitas. Yang dimaksud di sini adalah kurikulum harus dikembangkan secara lentur, baik dalam dimensi proses maupun dimensi hasil yang diharapkan. Yang keenam, prinsip integritas, di mana kurikulum dikembangkan berdasar keseluruhan atau kesatuan yang punya makna dan struktur. Yang ketujuh, prinsip kontinuitas. Perkembangan kurikulum harus berkesinambungan dalam mata pelajaran, tingkatan pendidikan, sehingga peserta didik dapat berkembang secara sistematis. Yang kedelapan, prinsip sinkronisasi, di mana kurikulum berkembang dengan adanya kurikuler, ekstrakurikuler, kokurikuler, serta pengalaman belajar yang serasi, selaras, seimbang, searah, dan setujuan. Yang kesembilan, prinsip objektivitas, di mana kurikulum dengan mengusahakan semua kegiatan seperti intrakurikuler, ekstrakurikuler, dan kokurikuler dengan tatanan kebenaran ilmiah dan mengesampingkan pengaruh subjektivitas emosional dan irasional. Yang ke-10, prinsip demokrasi, di mana pengembang kurikulum harus dilandasi oleh nilai-nilai demokrasi, yaitu penghargaan terhadap kemampuan, menjunjung keadilan, menerapkan persamaan kesempatan, dan memperhatikan. Selain prinsip-prinsip umum, juga terdapat prinsip-prinsip khusus, seperti prinsip-prinsip tujuan kurikulum, prinsip-prinsip isi kurikulum, prinsip-prinsip didaktik metodik, prinsip-prinsip yang berkenaan dengan media dan sumber belajar, serta prinsip-prinsip evaluasi. Tahap-tahap pengembangan kurikulum terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pengembangan kurikulum pada tingkat makro atau nasional. Dilakukan secara vertikal dan horizontal. Vertikal sesuai tingkatan pendidikan atau sekolah, sedangkan horizontal sesuai dengan jenis pendidikan. Yang kedua ada pengembangan kurikulum pada tingkat institusi atau sekolah. Pengembangan kurikulum ini mencakup 3 kegiatan kelompok yang merumuskan tujuan sekolah atau standar kelulusan masing-masing lembaga, penetapan isi atau struktur program pendidikan, dan menyusun strategi lembaga pelaksanaan kurikulum secara keseluruhan. Yang ketiga ada pengembangan kurikulum pada tingkat mata pelajaran atau bidang studi, membentuk susunan dan mengembangkan silabus bidang studi mata pelajaran untuk setiap semesternya yang dilakukan oleh para guru. Yang keempat, yang terakhir, adalah pengembangan kurikulum pada tingkat pembelajaran di kelas. Melakukan pengembangan kurikulum pada tingkat kelas, pengembangan kurikulum ini dilakukan oleh guru dengan menyusun program pembelajaran seperti modul, paket program, dan rencana pelaksanaan pembelajaran.
Baik, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang pendekatan pengembangan kurikulum. Pendekatan pengembangan kurikulum ini ada 6. Yang pertama, pendekatan kompetensi. Yang kedua, pendekatan sistem. Yang ketiga, pendekatan klarifikasi nilai. Yang keempat, pendekatan komprehensi. Yang kelima, pendekatan yang berpusat pada masalah. Dan yang keenam, pendekatan terpadu. Nah, pada bagian pertama saya akan menjelaskan pendekatan kompetensi. Kompetensi ini merupakan jalinan terpadu yang unik antara pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam pola berpikir dan pola bertindak. Yang kedua, pendekatan sistem. Pendekatan sistem diartikan sebagai satu proses. Inti dari pendekatan sistem yang berupa proses adalah merupakan masalah dan merumuskan masalah, mengidentifikasi strategi pemecahan masalah dan evaluasi. Yang ketiga, pendekatan klarifikasi nilai. Klarifikasi nilai adalah langkah pengambilan keputusan tentang prioritas dan keyakinan sendiri berdasarkan pertimbangan yang rasional, logis, sesuai perasaannya dan perasaan orang lain, serta aturan yang berlaku. Nah, yang keempat, pendekatan komprehensif. Pendekatan komprehensif ini melihat kurikulum secara menyeluruh, sehingga pengembangan kurikulum menetapkan langkah pertama yang akan dilakukan dan apa yang akan dicapai sebagai tujuan. Yang kelima, pendekatan yang berpusat pada masalah. Pengembangan kurikulum dengan pendekatan ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi berbagai masalah kurikulum secara khusus. Nah, sehingga para guru diminta informasi tentang permasalahan, keinginan atau harapan, dan kesulitan yang dihadapi dalam mata pelajaran. Yang keenam, pendekatan terpadu. Pendekatan terpadu dilaksanakan dalam berbagai tingkat, baik tingkat makro, tingkat institusi, maupun tingkat individual. Saya akan menjelaskan model-model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada The Administrative Line Staff Model. Model pengembangan kurikulum yang paling awal dan sangat umum dikenal adalah model administratif karena model ini menggunakan prosedur garis staff atau garis komando dari atas ke bawah atau top down. Yang kedua, ada The Grassroots Model. Inisiatif pengembangan dalam model ini berada di tangan guru-guru sebagai pelaksana kurikulum di sekolah, baik yang bersumber dari satu sekolah maupun sekolah lainnya. Yang ketiga ada The Demonstration Model. Model ini dikembangkan untuk memperkenalkan suatu inovasi kurikulum dalam skala yang kecil. Yang keempat ada Biochem System Model, yaitu sistem ini disimulasikan oleh GA Biochem, mengemukakan adanya 5 langkah. Yang pertama ada mengemukakan arena pengembangan kurikulum. Yang kedua, memilih dan mengikut sertakan pengembangan kurikulum dan kelompok masyarakat yang representatif. Yang ketiga, pengorganisasian dan penentuan prosedur perencanaan kurikulum yang meliputi tujuan kurikulum dan mengembangkan desain. Yang keempat, ada pelaksana kurikulum secara sistematif. Yang kelima, ada evaluasi kurikulum yang meliputi 4 dimensi: pengguna kurikulum oleh guru, desain kurikulum, hasil belajar peserta didik, dan sistem kurikulum. Yang kelima, ada Taba Interfaith Model. Hilda Taba mengembangkan 5 langkah pengembangan kurikulum secara berurutan, yaitu kelompok guru terlebih dahulu menghasilkan unit-unit kurikulum untuk dieksperimenkan. Yang kedua, uji coba unit-unit eksperimen untuk menemukan validitas dan kelayakan pembelajaran. Yang ketiga, merevisi hasil uji coba dan konsolidasikan unit-unit kurikulum
Yang keempat ada mengembangkan kerangka kerja teoritis. Yang terakhir, pengesamblingan dan diseminasi hasil yang telah diperoleh. Yang keenam ada Rogers Interpersonal Relation Model. Model ini berasal dari seseorang psikologi yaitu Carl Rogers. Dia berasumsi bahwa kurikulum diperlukan dalam rangka mengembangkan individu yang terbuka, luas, dan adaptif terhadap situasi perubahan. Yang ketujuh ada The Systematic Action Research Model. 3 faktor utama yang dijadikan bahan pertimbangan model ini adalah adanya hubungan antar manusia, organisasi sekolah, dan masyarakat serta otoritas ilmu. Yang terakhir ada Emerging Technical Model. Model analisis tingkah laku yang memulai kegiatannya dengan jalan melatih kemampuan anak mulai dari yang sederhana sampai pada yang kompleks secara bertahap. Model analisis sistem memulai kegiatannya dengan jalan menjabarkan tujuan-tujuan secara khusus atau output. Model berdasarkan komputer memulai kegiatannya dengan jalan mengidentifikasikan sejumlah unit-unit kurikulum lengkap dengan tujuan-tujuan pembelajaran khususnya. Terima kasih.